It's too big of a risk. But I trust you! I missed once. You bounced off the ottoman. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Fubar season pertama, episode keempat. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Emma yang telah terciduk basah oleh Nika dengan senjata di lengannya. Emma mencoba untuk tetap tenang. Ia memanipulasi Nika agar dirinya merasa bersalah karena pada akhirnya ia hanya akan tewas. Ia harus menjelaskan kepada kameradnya mengapa dirinya membiarkan Emma masuk lalu mengambil rahasia negara. Tak hanya itu, Nika juga akan disalahkan karena telah menyebabkan Novak diculik atas persetujuannya untuk membiarkan Novak pergi. Dan kini yang hanya Nika harus lakukan hanyalah membiarkan dirinya pergi dengan aman. Dan rupanya manipulasi yang dilakukan oleh Emma berbuah manis. Ia bisa keluar dengan mudah lalu dijemput oleh Luke yang telah membuat penjaga tak berdaya terlebih dahulu. Mereka dengan segera pergi secepat mungkin untuk menghindari adanya kecurigaan. Setelah tiba di pesawat, mereka langsung berpesta kembali karena ternyata Tina telah mengambil transmisi kepolisian Moldova yang akan menganggap salah satu polisi mereka telah dirampok. Ketika semua orang sedang bersorak, Aldon menyadari Emma sedang terdiam memikirkan sesuatu. Ia awalnya ingin mengajak Emma untuk minum bersama. Tetapi Emma menolak kembali dan Aldon menyanjungnya karena Emma telah bekerja dengan sangat baik untuk hari ini. Kemudian Luke menghampirinya dan Emma bertanya mengapa ia memiliki perasaan buruk. Luke paham dengan apa yang putrinya rasakan karena ia telah merasakannya bertahun-tahun lamanya. Luke lalu memberi tips pada Emma untuk tak memakai wewangian ketika ia akan bertemu dengan Carter. Karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan seakan dirinya dipeluk oleh lelaki lain di kantornya. Tak hanya itu, Luke juga memberi beberapa tips lain yang justru membuat Emma bertanya-tanya. Mengapa ayahnya paham dengan teknik tersebut? Padahal ia mengaku tak pernah berselingkuh dari ibunya. Luke menjawab karena ia memang belajar. Dan ketika Luke bersama Emma baru saja tiba di rumah, mereka melihat ibunya sedang berada di sebuah benda berbentuk love serta tersenyum-senyum. Padahal Luke merasa hari ini bukanlah hari Valentine. Hingga tiba-tiba Carter muncul merobek benda tersebut berbentuk love dan memperlihatkan biola kesukaan dari Emma. Carter mengaku ia telah menabung sedari lama untuk membeli biola yang selalu menjadi keinginan dari Emma. Dan tak hanya itu saja, Carter juga tiba-tiba membungkukkan badannya, mengeluarkan kotak cincin dan mengajak Emma untuk menikah. Emma awalnya terdiam karena ia masih tak percaya serta kebingungan karena nantinya ia akan terus menjalin dua kehidupan. Tetapi karena ia tak ingin menimbulkan kecurigaan, akhirnya Emma menerima lamaran itu. Padahal terlihat Luke mengeluarkan wajah geramnya karena Emma menerima lamaran dari pria yang tak ia sukai. Selang beberapa hari setelah lamaran, Luke mengajak Carter untuk berlayar menggunakan kapalnya ke tengah laut. Ia lalu bertanya mengapa Carter berani melamar putrinya tanpa seizin dirinya sendiri. Carter mengaku karena ia merasa itu sudah terlalu kuno. Ia juga merasa Emma bukanlah suatu barang yang harus dilabeli oleh seseorang. Ia sesedar mungkin tak bermaksud untuk menyinggung Luke sebagai calon mertuanya. Namun dengan sepenuh hati ia mencintai Emma. Dengan atau tanpa restu dari Luke, dirinya akan tetap melamarnya. Dan jawaban dari Carter ternyata cukup membuat Luke untuk sedikit percaya padanya. Terlihat Novak yang telah diculik oleh Boro bertanya kapan ia bisa dipulangkan. Boro menjawab ini adalah rumahnya. Novak bisa melanjutkan jurnal ilmiahnya untuk membuat sebuah bom dari limbah nuklir. Dan Novak berkata, ia tak bisa melakukannya karena nuklir mulai melemah. Terlebih dirinya kekurangan satu bahan untuk membuat barang keinginan Boro, yaitu miniatur reaktor nuklir. Boro mengaku ia bisa mencarinya, meskipun Novak telah memperingati ia tak bisa menemukannya di jalanan, tetapi Boro percaya diri ia bisa menemukan barang tersebut. Kembali ke kantor CIA, saat ini Luke meminta kepada rekan-rekannya untuk menyamar menjadi teman kantor dari Emma yang akan mengadakan pesta lamaran. Ia juga telah mempersiapkan beberapa baju untuk rekan-rekannya sendiri. Hingga akhirnya, setelah semua rekannya setuju, mereka langsung hadir di acara pesta lamaran. Tina dan Ro bertugas sebagai agen penyamaran untuk teman kerja dari Emma. Ro mengaku kepada Telly bahwa Emma adalah salah satu pekerja terbaiknya. Semua orang tampak berbaur,
termasuk Luke yang dimarahi oleh Emma karena mereka jarang berbicara setelah tunangan berlangsung. Luke mengaku ia mengajaknya berbicara, hanya saja Emma berpura-pura tak mendengar. Tak hanya itu, Luke juga menyayangkan Emma yang menerima lamaran dari seorang pria yang menurutnya tak mampu cukup untuk menjadi pelindung bagi Emma. Karena Emma tak ingin Luke terus menjelekkan nama baik dari Carter, akhirnya ia pergi menghampiri Carter yang sedang berbicara dengan Aldon. Kemudian Luke bertemu dengan Telly yang bercerita jika ia baru saja memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Karena ia lelah harus bekerja untuk sumber daya manusia, mengurusi orang-orang yang hamil. Dan kebetulannya Luke langsung menawarkan pekerjaan untuknya sebagai penjaga kasir di toko fitness miliknya. Luke menawarkan agar Telly bekerja separuh waktu. Dan beruntungnya Telly setuju. Tak lama kemudian, datanglah Donatello yang ingin mengucapkan terima kasih karena ia telah memberi pekerjaan kepada kekasihnya. Namun Donatello juga memperingati Luke untuk tak terus berusaha mencoba kembali menarik Telly untuk menjadi istrinya. Karena hal itu sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan. Barry menjadi saksi di mana Luke diinjak-injak oleh seorang Donatello. Terlihat di lantai atas, Emma yang memang sudah sagapung berusaha untuk menggoda Carter agar mau encus bersamanya. Padahal Carter canggung melihat banyak sekali orang di bawah. Tetapi Emma tak peduli karena ia langsung menggenggam si Johnny dan langsung melahapnya dengan beringas. Sementara itu percakapan terjadi di antara Barry, Tina dan Telly. Di mana Tina memuji otot yang dimiliki oleh Barry sebagai pemilik toko fitness. Lalu ketika Barry digusur, datanglah Rue yang ingin berbicara berdua dengannya. Ia bertanya mengapa Barry harus menggunakan pakaian anak kecil di pesta ini. Karena ia telah mengirimkan informasi tentang Tina yang ternyata menyukai pria dengan style 70-an. Maka dari itu, ia meminta kepada Barry untuk mengubah penampilannya agar terlihat menarik di mata Tina. Di ruang tamu, Aldon ikut bergabung bersama Luke yang sedang berbincang bersama orang tua dari Carter. Luke bertanya tentang pekerjaan mereka berdua yang dijawab dengan sangat kocak gaming. Rupanya kedua orang tua Carter adalah seorang pengusaha. Mereka menciptakan lem lilin yang cocok untuk dijadikan sebagai alat pencukur bulu Zamfoot. Luke merasa aneh dengan sikap mereka, terlebih saat ayah dari Carter memberikan lem lilin itu secara gratis padanya. Karena merasa mulai kurang nyaman, akhirnya Luke mengajak Emma untuk pergi ke psikiater untuk menangani permasalahan mereka berdua. Luke menjabarkan bagaimana ia kesal dengan Emma yang mau menerima pinangan dari seorang pria culun. Terlebih saat ia mengetahui Emma bisa memprioritaskan pekerjaan daripada calon suaminya sendiri. Padahal ia telah diberi contoh oleh ayah dan ibunya yang memutuskan untuk cerai. Kini giliran Emma lah yang membela dirinya sendiri. Ia mengaku dirinya kini bukan seorang anak kecil yang harus diatur oleh ayahnya. Ia juga siap untuk menjalani hubungan ini dan yakin takkan gagal sama seperti apa yang pernah ayahnya rasakan. Karena sang dokter terlalu pusing dengan celotehan mereka berdua, ia mencoba untuk memberikan solusi yaitu memberi mereka boneka tangan untuk mereka mainkan. Namun, alih-alih membantu meringankan emosi, boneka tangan itu justru menjadi bahan cemoohan lain ketika baik Luke maupun Emma saling menjelekkan satu sama lain dengan perkataannya. Sesi diakhiri dengan Emma yang memutuskan untuk pergi, diikuti oleh Luke. Lalu scene beralih kepada kantor CIA di mana Dot kali ini memimpin rapat untuk membahas tentang informasi yang ia dapatkan dari Korps Insinyur Angkatan Darat bahwasanya mereka telah menganalisis riset dari Dr. Novak dan menemukan semua yang dibutuhkan oleh Boro. Terkecuali miniatur reaktor nuklir. Beruntungnya kepemilikan barang tersebut sangat diatur ketat, terkecuali beberapa perusahaan swasta. Pihak CIA telah menemukan pabrik kaca medis di Duluth yang bangkrut. Di sana terdapat miniatur reaktor nuklir yang telah terbengkalai dan dijadikan sebagai permainan oleh para anak-anak. Pihak kepolisian pun telah berhasil menemukan keberadaan mRN tersebut dan kini mereka harus memikirkan cara untuk menjebak Boro agar mau membeli barang tersebut. Hanya satu nama yang terbenak di pikiran Luke, yaitu Great Dane. Dan ternyata Aldon pun berpikiran yang sama. Mereka berpikir hanya Great Dane lah yang bisa melakukan ini semua dengan keahlian yang ia miliki. Sementara itu, Telly yang telah bekerja didatangi oleh pesaing toko fitnessnya. Mereka mencurigai penghargaan yang dimiliki oleh Mary Fitness karena mereka sama sekali tak pernah melihat adanya penjualan yang dilakukan oleh mereka. Telly yang memang bekerja baru-baru ini tak bisa menjawab. Ia hanya memperingati mereka untuk tak macam-macam karena dirinya akan melapor polisi jika mereka melakukan sesuatu. Hingga akhirnya kedua pria itu pun memutuskan untuk pergi sembari tetap mengancamnya.
Ketika semua orang setuju untuk merekrut kembali Great Dane, tampaknya hanya Ru lah yang merasa tak bisa menerima Great Dane untuk kembali menjadi bagian dari mereka. Saat itu, istirahat rapat dilakukan. Aldon dan Barry menceritakan pengalaman mereka bekerja sama dengan Great Dane kepada Emma, di mana Aldon bercerita bahwa alasan mengapa Lucky Mona Lisa berada di seorang sheikh di Dubai adalah karena ulah dari Great Dane. Kemudian tiba-tiba Ru menyambar dengan cacian ketika ia memperlihatkan jarinya yang harus hancur akibat tertembak oleh ulah dari Great Dane. Ia tak sudi untuk kembali bekerja dengannya karena jarinya tak dapat lagi utuh seperti semula. Rekan-rekannya tak menanggapi pernyataan itu dengan serius hingga akhirnya rapat kembali diadakan. Dot memberitahu ia telah berhasil menemukan lokasi Great Dane yang berada di penjara Turki dengan nama samarannya. Masalahnya adalah pemerintah Turki tak ingin membantu mereka, sehingga mau tak mau mereka harus mencari jalan lain. Saat Ru senang dengan apa yang terjadi, rekan-rekannya justru memikirkan cara lain untuk mengeluarkan Dane keluar penjara. Terlebih kini mereka kekurangan agen karena banyak anggota CIA yang tidak tersedia dalam misi ini. Hingga tiba-tiba Barry menunjuk dirinya sendiri untuk menggantikan Dane di dalam penjara. Entah alasan apa, semua orang justru terkejut. Dan Ru tahu alasan mengapa ia melakukannya. Karena ia ingin membuat Tina terkesima olehnya. Sebelum mereka akan pergi, Luke sempat mendapat telepon dari Telly yang menceritakan ancaman kepada toko mereka. Tetapi Luke memintanya untuk tak memperdulikan ancaman itu, karena mereka akan segera diurus olehnya. Ia hanya ingin Telly untuk tetap fokus terhadap penjualan. Tak lama kemudian, Luke menghampiri rekan-rekannya yang sedang menyemangati Barry serta meyakinkannya untuk mau melakukan ini semua. Padahal saat itu Barry mulai menyesal dengan keputusannya. Melihat Barry ketakutan membuat Emma langsung mendekatinya, lalu berkata jika ia siap untuk menggantikannya. Dan saat Barry senang akan digantikan, Emma justru semakin mengait eratkan kaitan pada tubuh Barry sehingga ia langsung diterjunkan ke bawah oleh Luke. Setibanya di atap penjara, Luke menyuruh Barry untuk masuk ke dalam dituntun oleh Tina yang telah memiliki cetak biru penjara Turki tersebut. Tak membutuhkan waktu lama bagi Barry, akhirnya ia bertemu dengan Dane yang sedang terdiam di dalam selnya. Dane pun langsung pergi ke atap, dibantu oleh Luke untuk menaiki pesawat. Sedangkan Barry harus mendekam di penjara menggantikan posisinya. Saat Dane bertemu kembali dengan teman-temannya, ia merasa senang. Namun tidak dengan Ru yang tetap mempermasalahkan ulah dari Dane yang telah membuat jarinya putus saat mereka sedang bertugas di Kalimantan. Lalu Luke memberi instruksi. Ia hanya dibutuhkan untuk menjual MRN kepada Boro dengan imbalan Dane akan dikeluarkan dari penjara dan bisa kembali bertemu dengan putra yang tak pernah ia temui. Beruntungnya Dane setuju. Akhirnya mereka pun pergi ke Yunani untuk bersembunyi di rumah aman milik CIA. Di sana mereka mempersiapkan alat komunikasi yang akan digunakan oleh Dane. Aldon juga memperingati Dane untuk hanya merayunya sebanyak 2 kali saja guna menghindari kecurigaan dari seorang Boro. Setelah semua peralatan siap, barulah Dane menelepon dan ia mengaku memiliki barang yang diinginkan oleh Boro. Apabila ia mau membelinya, maka ia harus menyiapkan uang sebanyak $5 juta lalu menemuinya di perbatasan Yunani. Tentu Boroy langsung setuju. Ia hanya butuh waktu sejenak untuk bersiap. Ketika Emma dan Luke sedang mempersiapkan barang MRN tersebut, ternyata mereka kembali berdebat tentang masalah pertunangan. Yang membuat hal itu kecolongan ketika rupanya mobil yang mengangkat MRN itu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Dan kini mereka diambang bahaya. Boro sebentar lagi akan tiba dan mereka tak memiliki barangnya. Ada satu ide di mana Emma meminta Dane untuk mengulur waktu dengan berbagai alasan. Tapi sayangnya Boro ternyata hanya akan mentoleransi waktu sebanyak 30 menit. Akhirnya Emma menyuruh Dane untuk membersihkan diri sejenak, lalu ia berbicara dengan teman-temannya agar membatalkan rencana ini lalu membawa Dane kembali ke penjara dan mengembalikan Barry, karena mereka tak boleh meninggalkan siapapun. Saat semua orang telah setuju dan berusaha untuk memberitahu Dane, ternyata mereka kehilangan jejak darinya yang rupanya telah mengetahui rencana tersebut. Ia telah memutuskan untuk kabur dengan pesan, kalian telah mengubah kesepakatan. Dan pembahasan series dari Fubar season pertama episode keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari Fubar? Apakah series ini jauh lebih seru daripada series Tulsaking? Berikan kami komentar positif di kolom komentar. Serta tetap jangan lupa subscribe channel kami serta channel Tunikflix. Karena kami akan membahas Fubar setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.
selanjutnya.